Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, adik-adik kita ketemu lagi pada saat pagi hari ini dalam pembelajaran kimia ya. Dan pada saat pagi hari ini merupakan pembelajaran pertemuan yang kelima. Kita akan kembali melanjutkan materi pembahasan kita ya dari materi yang sebelumnya. Namun sebelumnya Bapak mau tanya nih, apa kabar adik-adik sekalian untuk pagi hari ini? Bapak berharap kalian berada dalam keadaan sehat-sehat dan juga pada saat pagi hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Ya, Bapak berharap kalian siap belajar ya dan berada dalam posisi siap untuk menerima materi. Oke, sebelumnya Bapak berharap kalian menyiapkan diri dan juga sebelum menonton video ini lalu lanjut, persiapkan diri kalian, persiapkan alat tulisnya kalian. Kemudian kalau ada perangkat lain yang mau dibutuhkan seperti headset atau lain sebagainya, silakan persiapkan diri agar supaya dapat menerima proses pembelajaran dengan baik. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Oke, kita akan kembali melanjutkan tentang konfigurasi elektron. Kita akan membahas kembali konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Ya, kita gunakan konfigurasi ini menurut model atom atau Bohr ya. Kalau dari materi-materi sebelumnya tentang teori atom, Bohr ini merupakan salah satu pencetus model teori atom. Nah, kemudian pada saat pagi hari ini kita kembali mempelajari tentang konfigurasi dari model atom Bohr. Oke, kita masuk pada materinya ya. Pada setiap lintasan atau kulit, penyebaran elektron dalam satu atom di pola tertentu dengan jumlah maksimum pada tiap kulit adalah N2N berpangkat 2. Oke, jadi adik-adik perhatikan ya. Kemarin kan sudah dijelaskan apa itu lintasan, apa itu kulit. Ya, lintasan itu kalau kita gambarkan atau orbital itu ya, kalau kita gambarkan kemarin itu berbentuk lingkaran yang mengelilingi kulit. Nah, maksimal elektron yang terdapat di lintasan tersebut, lintasan. Nah, Bapak beri contoh ya di slide selanjutnya. Ini yang garis ini namanya lintasan atau orbital atau orbit. Nah, maksimum elektron yang terisi pada lintasan ini adalah berjumlah tertentu berdasarkan rumus yang dipakai ini. Nah, rumusnya yang dipakai ini 2N pangkat 2. Oke, kita lihat ya. Kulit pertama, dimana kan urutan susunan kulit kemarin itu ada urutannya K, L, M, N, dan O, dan seterusnya. Perhatikan, kulit pertama berarti ini kemarin N kecil melambangkan apa? Untuk bilangan kuantum. Oke, bilangan kuantum utama ya. Nah, perhatikan, kulit pertama memiliki bilangan kuantum utama itu N sama dengan 1. Berarti kulit pertama itu maksimum elektronnya, adik-adik perhatikan, lihat ya. Jumlah N ini disubstitusikan dalam rumus 2N pangkat 2 menjadi seperti ini. Contohnya, kulit K mempunyai N bernilai 1 sama dengan 2 berpangkat N pangkat 2 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2. 1 ini bagaimana? Substitusi dari nilai N tadi. Maka jumlah elektron pada kulit pertama itu sama dengan ini 2E minus. E minus ini melambangkan elektron. Jadi 2E minus ini, nah, jumlah elektron yang berada di kulit K itu sebanyak 2. Sekali lagi, E minus ini adalah sebutan dari elektron. Jadi di kulit K terdapat maksimum 2 elektron. Berikutnya, di kulit L mempunyai nilai bilangan kuantum sebesar 2. Itu dia kalau disubstitusikan di dalam rumus seperti ini, 2N pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan maksimum elektronnya sama dengan 8. Nah, kalau di kulit M, ya masukkan sama N sama dengan 3. Maka maksimum elektron yang ada sebanyak 18 di kulit M. Di kulit N, nah, nilai
bilangan kuantum pertamanya atau n-nya sama dengan 4. Nah, disubstitusikan masukkan dalam rumus 2 pangkat 2, 2 pangkat n pangkat 2 sama dengan jumlah maksimum elektron yang terdapat di kulit n sebesar 32 elektron atau di kulit O. Nah, nilai n-nya itu sama dengan 5, masukkan ke dalam rumus, kita mendapatkan maksimum elektronnya sebesar 50 elektron. Oke, jadi secara garis besar maksudnya seperti ini dari pernyataan ini. Pada setiap lintasan atau kulit penyebaran elektron dalam satu atom mengikuti pola tertentu dengan jumlah maksimal pada setiap kulit itu memenuhi rumus ini 2n pangkat 2. Nah, jadi maksimum elektronnya seperti pada tabel kulit K maksimum elektronnya sebesar 2, L maksimum elektronnya sebesar 8, M maksimum elektronnya itu 18, N maksimum elektronnya 32, O maksimum elektronnya itu sebanyak 50. Ingat ya, kata maksimum berarti bisa Pak lebih dari itu, nggak bisa. Kurang dari, nggak bisa. Katanya maksimum. Misalnya kulit K itu bisa tidak ditempati hanya 1 elektron saja? Jawabannya bisa. Tapi nanti kita lihat apakah kulit-kulit selanjutnya terisi atau belum. Nah, nanti kita lihat. Tapi jawabannya kalau jumlah elektronnya kurang dari 2, jawabannya bisa. Asalkan di kulit K. Kulit L bisa kurang dari 8, jawabannya bisa. Bisa elektronnya di kulit L ini 1, jawabannya bisa. Asalkan tidak melebihi dari 8 elektron. Itu pun kulit M, N, dan O. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk maksimum elektron pada buku yang ditempati masing-masing kulit? Kalau ada, silakan kirimkan pertanyaan kalian di grup WhatsApp ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut materinya ya pada pembahasan selanjutnya. Nah, oke, ini gambaran dari yang maksud di tabel tadi. Ya, perhatikan ya, yang bulatan besar yang di tengah ini namanya inti atom. Kemudian lingkaran-lingkaran ini itu namanya orbital. Kemudian di tengah-tengah lingkaran ini ada garis warna putih. Ini putih, ini juga putih. Itu namanya kulit. Sedangkan yang lingkaran bulatan kecil yang kayak warna kuning mengelilingi orbital ini namanya elektron. Jadi perhatikan ya, kulit pertama atau lingkaran pertama ini yang dekat dengan itu adalah dinamakan kulit K. Kemudian yang berikutnya kulit L, orbital L juga. Ini juga namanya kulit. Habis L apa? M. Dan seterusnya. Perhatikan. Nah, kulit K maksimum elektronnya berapa tadi? 2. Kan? 1, 2. Pak bisa 1? Bisa. Nah, penting tidak melebihi dari maksimum elektronnya sebesar 2. Nah, kulit kedua, L. Maksimum elektronnya tadi masukkan di dalam rumus ada berapa tadi? 8 ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pak bisa lebih dari 8? Jawabannya tidak. Kurang dari 8? Jawabannya bisa. Tergantung berapa elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Oke. Kulit selanjutnya, habis L, M. Maksimum elektronnya berapa tadi? 18. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kulit M mempunyai maksimum elektron sebanyak 18. Dia bisa kurang dari itu boleh, elektron yang menempati dari kulit M. Lebih dari tidak bisa, seperti itu. Jadi sejauh ini bisa dimengerti tentang penempatan elektron dan juga kulitnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Kirimkan pertanyaan Anda di grup WhatsApp ya. Kalau ada penjelasan dari Bapak yang masih kurang dimengerti, silakan tanyakan. Sekali lagi, Bapak mau ingatkan untuk materi kimia, perlu kalian harus pahami secara beruntun dari materi pertama sampai sekarang ini. Karena kenapa? Ya, setiap pelajaran nanti akan berkesinambungan materi-materinya, akan ada namanya kongruen atau bersinggungan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi harus dipahami ya.
Oke, kita lanjut. Masih dalam konfigurasi elektron. Nah, ini konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, kita menggunakan teori atom modern. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan orbital, teori atom modern, kita menggunakan namanya asas Aufbau atau aturan Aufbau yang bunyinya seperti ini. Asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi perhatikan ya, kata kuncinya. Asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital itu dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, gambarnya sebagai berikut. Lihat ya, 1s pangkat 2 itu lebih rendah daripada 2s. Jadi urutannya seperti ini: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, dan juga 7s. Semakin ke kanan itu tingkat energinya semakin tinggi, semakin ke kiri tingkat energinya semakin rendah. Seperti itu. Nah, contohnya berikut pengisian konfigurasi elektron beberapa unsur. Jadi sekali lagi ingat ya, sebelum kita lanjut, Bapak ingatkan lagi, untuk kulit es, subkulit es, itu maksimum elektronnya itu sebesar 2 ya. Subkulit P itu maksimum elektronnya 6. Subkulit D maksimum elektronnya 10. Subkulit F itu maksimum elektronnya 14. Kita sudah mempelajari materi ini di pertemuan kemarin ya. Jadi kalau ada yang masih lupa atau masih sudah tidak diingat lagi, silakan buka materi sebelumnya. Nah, lanjut. Berikut ini adalah pengisian konfigurasi elektron beberapa unsur. Contoh Li dengan nomor atom sebesar 3. Ya, Li sebesar 3, pengisiannya seperti ini. 1s pangkat 2, kemudian 2s pangkat, ini salah di slide, seharusnya pangkat 1. Karena kenapa? Nomor atomnya itu sebanyak 3. Elektron sudah mengisi sebanyak 2 elektron di subkulit S yang pertama, kemudian berlanjut lagi ke tingkat subkulit yang kedua, S yang kedua, itu seharusnya mengisi sebanyak di sini 1, bukan 2, karena Li hanya memiliki 3 nomor atom atau hanya mempunyai 3 elektron. Jadi pengisian yang benar adalah 1s pangkat 2 dan juga 2s pangkat 1. Contoh pertama, apakah adik-adik bisa dimengerti? Kalau tidak, silakan langsung tanyakan ya. Pause dulu materi ini, kemudian tanyakan di grup. Bapak tunggu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan contoh soal yang kedua, itu F. Li tadi itu lithium ya. F itu fluor. Fluor itu mempunyai nomor atom sebanyak 9. Konfigurasi elektronnya sebagai berikut: 1s2 pangkat 2, 2s pangkat 2, kemudian 2p pangkat 5. Kita lihat elektronnya. Elektronnya itu sebesar 9. Lihat ya. 2 elektron sudah menempati posisi orbital di S pertama. Kemudian 2 elektron menempati posisi S kedua. Kemudian 2 elektron lagi lanjut ke 2p pangkat 5. 5 elektron ya, maaf. Jadi kalau dijumlahkan, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan ditambah 5 itu sebesar 9. Jadi ingat ya, secara garis besar konfigurasi elektron itu mengikuti ini. Konfigurasinya seperti yang ini, yang ada di slide. 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nanti ada juga cara yang mungkin akan lebih mudah untuk adik-adik pahami nanti di slide selanjutnya. Ya, berikutnya untuk contoh yang ketiga, Mg dengan nomor atom sebanyak 12. Nah, berarti elektronnya sebanyak 12. Karena kenapa? Nomor atom menyatakan banyaknya jumlah elektron yang berada pada atom tersebut. Ya, kita lihat bagaimana penyebaran
elektronnya pada subkulit masing-masing. Yang pertama, orbital pertama di subkulit pertama 1s pangkat 2 sudah 2 elektron terisi ya, jadi sehingga 10 elektron dari 12 elektron. Kemudian ke subkulit yang kedua, tingkatan kedua 2s pangkat 2, jadi 2 tambah 2 sudah ada 4 elektron, jadi sisa 8 elektron. Kemudian ke orbital selanjutnya 2p, ini 2p, p berapa jumlah elektron maksimumnya? 6. Oke, jadi 2p 6. Jadi sudah berapa elektron yang ada? 2 tambah 2 tambah 6 sebanyak 10. Kemudian ke orbital selanjutnya yaitu 3s pangkat 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. Oke, jadi konfigurasi elektron Mg nah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan adik-adik? Kalau ada silakan kumpulkan pertanyaan Anda, kirimkan ke grup WhatsApp, silakan ditanyakan bagian yang tidak dimengerti agar supaya kalian bisa memahaminya. Ingat ya, jangan takut untuk bertanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini masih seputaran tentang pengisian konfigurasi elektron. Kalau tadi adik-adik penulisannya kan secara garis lurus ya. Ya, secara garis lurus. Ini sebenarnya konfigurasi elektron kalau kalian mengisinya secara berurutan. Urutannya seperti ini. Ini namanya urutan dari asas Aufbau. Ya, di kulit pertama atau N sama dengan 1 itu mempunyai subkulit hanya 1. Kita sudah bahas kemarin ya. N sama dengan 1, subkulitnya itu 1, yaitu 1s. Kemudian N sama dengan 2 itu mempunyai 2 subkulit, yaitu 2s dan 2p. N sama dengan 3 mempunyai 3 subkulit, yaitu 3s, 3p, dan 3d. N sama dengan 4 mempunyai 4 subkulit, yaitu 4s, 4p, 4d, dan juga 4f. N sama dengan 5 juga mempunyai 4 kulit. N sama dengan 6 juga 4. N sama dengan 7 juga 4. N sama dengan 8 juga seharusnya 4. Maaf, tidak lengkap ditulisnya. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian urutan pengisian elektronnya. Perhatikan jalannya ya, alurnya. Elektron pertama, ingat ya, dari 1s sampai dengan 8s, itu 1s itu adalah energi yang paling rendah. Kemudian 8s itu adalah energi yang paling tinggi. Jadi lihat ya, perhatikan alur pengisian elektronnya. Ingat ya, pengisian elektron menurut aturan Aufbau harus mengikuti aturan Aufbau di mana elektron itu diisi dari tingkat energi yang paling rendah, kemudian mengikuti ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi perhatikan alurnya. Elektron pertama harus masuk di 1s dulu. Maksimum elektron ada di s berapa? Tadi ingat ya, 2. Jadi 1s2 isi dulu. Kemudian masuk lagi ikut alurnya, arahnya ke 2s. Maksimum elektron yang masuk di 2s berapa? Ya, 2 juga. Nah, kemudian lihat, perhatikan alurnya lagi. Taks, habis 2s, ternyata 2p. 2p maksimum elektron yang terisi ada berapa? 6. Bisa lebih kurang? Boleh. Tapi lebih? Tidak bisa, karena elektron paling maksimal di 2p itu sebanyak 6. Contoh, kenapa boleh kurang? Nah, seandainya elektron di situ hanya 9. Kenapa 9? Seperti contoh yang di sebelumnya tadi ya. Di ini 9 tadi. Ya, F. Load. Lihat ya. 2P hanya diisi sebesar 5. Karena kenapa? Jumlah elektronnya hanya 9. Kalau 10 berarti diisi full di P. Jadi 6. Jadi 1s2, 2s2 tambah 2P. Nah, karena elektronnya hanya 9, jadi maksimum elektron yang menempati subkulit P itu hanya 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, habis 2P kemana? 3s. Nah, sekali lagi, subkulit S, maksimum elektron yang menempati elektron tersebut adalah 2. Bisa kurang, Kak? Pak? Bisa. Nah, 1 bisa diisi. Asalkan elektronnya berhenti di situ. Kalau masih ada lebihnya, tambahkan lagi. Boleh lebih?
Pertanyaannya dari 2, lebih dari 2. Nah, jawabannya tidak boleh, karena di subkulit es maksimum elektronnya hanya 2. Oke, kita lanjut lagi, masuk di subkulit berikutnya. Oh, pas ikut alurnya, masuk 3P lagi. Nah, maksimum elektron yang menempati 3P itu adalah 6. Ingat, subkulit P, maksimum elektron yang menempatinya adalah 6. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Selanjutnya adalah 4S. Ikuti alurnya lagi, masuk 3D. Pak, kenapa 4S lebih dahulu daripada 3D? Perhatikan, tingkat energi dari 4S dan 3D, memang 4S ini adalah subkulit terluar dari 3D, namun ingat ya, tingkatan energi 4S dengan 3D lebih tinggi energi yang ada di subkulit 3D dibandingkan 4S. Makanya penulisannya 4S terlebih dahulu, kemudian 3D, baru masuk 4P, kemudian masuk 5S, baru masuk lagi 4D. Nah, ingat ya, sekali lagi, subkulit D lebih tinggi dari energinya dari subkulit S. Nah, kemudian masuk lagi. Nah, setelah di 4D, masuk 5P, kemudian masuk di 6S. Ikuti alurnya lagi, masuk di 4F. Nah, pertanyaannya lagi, kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa orbital yang di 3D tadi tidak ada 3F? Yang ada kenapa baru di 4F? Nah, jawabannya, subkulit yang ada di 3D itu subkulit yang ada di 3, orbital 3, itu hanya ada 3 subkulit lagi. Jadi sekali 3S, 3P, dan 3D. Nah, subkulit F itu baru muncul atau baru ada nanti di orbital keempat, 5, 6, 7, dan 8, dan juga seterusnya. Kemudian lanjut, habis 4F masuk di 5D, habis itu masuk di 6P, kemudian masuk di 7S, ikuti alurnya lagi, masuk di 5F, 6B, 7P, dan juga 8S. Nah, dan seterusnya, ikuti alurnya lagi. Nah, oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas tentang alur pengisian elektron berdasarkan aturan Aufbau? Oke, secara garis besar, untuk pengisian elektron menurut aturan Aufbau seperti itu. Ya, jadi kalian harus ikuti alurnya ya, jangan diloncat-loncat, karena kalau diloncat-loncat, pengisiannya akan keliru atau salah. Jadi perhatikan lagi. Nah, kalau masih belum paham untuk pengisiannya, silakan pause videonya, kemudian putar kembali di bagian pengisian alur elektron ini. Karena kenapa? Pengisian elektron ini sangat penting untuk diperhatikan ya, karena untuk mengerjakan soal tentang konfigurasi elektron harus memahami yang namanya aturan Aufbau. Oke, cukup sekian untuk pengisian konfigurasi elektron. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Belum selesai, kita lanjut. Oke, yang bagian kedua setelah asas Aufbau ada namanya bagian B, aturan Hahn. Untuk pengisian konfigurasi elektron harus mengikuti aturan Hahn. Bunyinya seperti ini. Elektron-elektron dalam orbital suatu subkulit itu cenderung untuk tidak berpasangan dan baru berpasangan jika subkulit tersebut sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Nah, contohnya ketika kalian mengisi orbital yang kemarin yang kayak kamar yang ada S itu ada gambar kotaknya 1, kemudian P itu ada kotaknya 3. Ini ya maksudnya, elektron-elektron dalam orbital suatu subkulit itu cenderung untuk tidak berpasangan dan baru berpasangan jika pada subkulit tersebut sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Contohnya seperti ini, di subkulit S itu mempunyai kamar sebanyak 1 kan, 1 kotak.
Nah, kemudian di subkulit P itu mempunyai 3 kamar atau 3 kotak. Dua, tiga. Ya, pengisiannya seperti ini. Ingat ya, elektron-elektron dalam suatu orbital dalam suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Maksudnya seperti ini. Pengisiannya, elektronnya kan dilambangkan kayak kemarin di bilangan quantum spins ada panah atas dan panah bawah. Pengisiannya dimulai dari panah atas terlebih dahulu ya. Ya. Nah, pengisiannya dimulai dari kotak S ini dengan panah atas. Kemudian maksudnya elektron-elektron dalam orbital atau subkulit itu cenderung untuk tidak berpasangan. Maksudnya itu kita isi di kamar berikutnya lagi. Jangan lagi isi dulu di subkulit S ini. Kita lanjut di orbital P. Ya, panah atas dulu. Kemudian lanjut ke kamar berikutnya lagi, panah atas. Kemudian lanjut di kamar berikutnya lagi. Nah, kalau ada elektron yang lebih, kita kembali lagi ke kamar sebelumnya, itu S. Balas lagi panahnya ke bawah. Nah, begitu seterusnya. Itu maksud dari pernyataan tadi. Elektron-elektron dalam suatu subkulit, dalam suatu orbital itu cenderung untuk tidak berpasangan. Baru akan berpasangan jika subkulit tersebut sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Maksudnya kamar ini sudah tidak lagi yang kosong, baru mau berpasangan lagi. Poin ketiga, untuk konfigurasi elektron gas mulia. Konfigurasi elektron dari nomor atom yang relatif kecil dapat dengan mudah jika menggunakan konfigurasi dengan maksudnya konfigurasi kulit atom. Namun, jika membuat konfigurasi elektron dari unsur-unsur dengan nomor atom yang besar, dapat menggunakan konfigurasi yang panjang. Nah, maksudnya konfigurasi yang panjang ini menggunakan konfigurasi yang subkulit tadi, yang 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya. Itu maksudnya konfigurasi yang panjang. Untuk konfigurasi kulit, ya, aku jelaskan sekali lagi ya. Untuk konfigurasi kulit kita menggunakan ini, yang K, L, M, dan N. Oke, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Maksimum elektron yang berada di subkulit K sebesar 2. Maksimum elektron yang ada di subkulit L sebesar 8. Maksimum elektron yang ada di subkulit M sebesar 18. Dan seterusnya ya. 30, 2, dan juga 50. Oh. Nah, untuk konfigurasi elektron secara kulit bagaimana? Nah, seperti ini. K. Misalnya mempunyai elektron sebesar 2. Berarti subkulit konfigurasi elektron sebesar 2 saja. Misalnya elektronnya lagi mempunyai konfigurasi elektron sebesar mempunyai nomor atom itu 4. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan kulit ini 2. Loncat ke kulit berikutnya lagi. Nah, 2. Apa penulisannya seperti ini? Ingat ya, kulit pertama hanya bisa diisi oleh maksimum elektron sebesar 2. Jadi langsung ke loncat ke kulit berikutnya, jadi 2. Jadi 2,2. Ini konfigurasi berdasarkan kulit. Contohnya lagi kalau 10. Nah, kalau 10 misalnya X sama dengan 10. Konfigurasi berdasarkan kulit ya. Maaf, 2. Kemudian loncat. Maksimum elektron subkulit kedua, kulit kedua berapa? 8 ya. Ini langsung aja 8. Jadi 2, 8. Nah, ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kalau subkulit bagaimana? Contoh X sama dengan 10. Nah, kita gunakan konfigurasi berdasarkan subkulit. Ya tadi 1s2. Kemudian habis 1s dan 2s, 2s2. Kemudian habis 2s 2p. Nah, oke, hitung elektronnya. 2 tambah 2 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan tambah 6 sama dengan 10. Nah, ini konfigurasi elektron berdasarkan kulit, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi berbeda ya, harus dipahami.
Kalau 12 berdasarkan kulit, X sama dengan 12. Contohnya, bisa ya? Bisa dikerjakan sendiri. 2, 8. Nah, di kulit ketiga maksimum elektronnya 18. Oh, tapi sisa berapa? 2 tambah 8, 10 kan? Sisa 2. Oke, boleh isi 2. Ini konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kalau subkulit, nah tambahkan aja. Berarti habis 2P tadi apa? 3S. Nah, 3S berapa? 2. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10 tambah 2, 12. Nah, maksudnya seperti ini. Konfigurasi elektron berdasarkan untuk mengisi konfigurasi elektron gas mulia. Sejauh ini ada yang bertanyakan? Kalau ada, silakan kirimkan pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Nanti Bapak coba jelaskan ya lagi bagaimana yang kurang dimengerti. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, perhatikan ya, untuk gas mulia itu ada 5 unsur gas mulia yang sudah dikenal di alam. Yang pertama He. He itu helium. He itu helium. Ne itu neon. Ar itu argon. Kr itu krypton. Xe itu xenon. Xenon. Tulisannya Xenon. Xenon. Ya. Untuk unsur gas mulia, konfigurasinya kan nomor atomnya 2. Konfigurasinya berdasarkan subkulit itu 1s 2. Oke, untuk yang kedua, untuk atom gas mulia yang kedua itu Ne, neon, mempunyai nomor atom sebesar 10, elektron sebesar 10. Konfigurasinya berdasarkan subkulit seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Kalau dijumlahkan kan 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Nah, konfigurasi yang berikutnya untuk gas mulia Ar sama dengan 18, argon. Itu seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Krypton, Kr. Konfigurasi elektronnya seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Berikutnya, konfigurasi elektron untuk xenon, nomor atom 54. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan 5p6. Kalau kalian jumlahkan elektronnya sebanyak 54 elektron. Nah, seperti ini. Tujuan dari kita mempelajari konfigurasi elektron gas mulia agar supaya kita dapat mempersingkat penulisan konfigurasi elektron yang ada. Contoh, kita mempunyai nomor atom X dengan nomor atom itu sebesar 4. Nah, kita langsung singkat saja tulisannya. Ini kan konfigurasi elektron helium 1s2 kan. Nah, bisa langsung He. Lanjut lagi untuk konfigurasi elektron yang 10 ya, kita neon ya contohnya. Contohnya kita mempunyai atom X dengan konfigurasi nomor atom 12 kan, konfigurasi elektron panjangnya seperti ini. 2s2, aduh maaf berantakan soalnya menggunakan pen di PowerPoint agak sedikit susah. 2p6, kemudian 3s. Oke, penulisan singkatnya adik-adik bisa singkat seperti ini. X nomor atom 12 ya, bukan 22, sama dengan, nah ini neon, punya konfigurasi neon kan. Jadi adik-adik harus hafalkan konfigurasi gas mulia ini untuk mempermudah kalian menuliskan konfigurasi elektron kalau panjang. Contoh, 12 NS10,
maaf ya, N-nya itu ya, berantakan. Na10 seperti ini ya, Na10. Baru lanjut. Kan ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 kan. Nah, tinggal sisa 3 S2. Tulis saja sini. 3S 2. Nah, begitupun selanjutnya. Kalau ada yang nomor konfigurasi elektron lebih dari 18, misalnya 20, gunakan argon. Kalau ada yang lebih dari 36, misalnya 40, gunakan krypton. Sisanya ya tinggal gambarkan yang belakang nih. Seperti itu sampai di xenon. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan tanyakan di grup WhatsApp, nanti Bapak tunggu ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Kalau masih kurang dipahami, coba silakan pause materinya, diulangi lagi dari awal, maksudnya materi yang tidak dipahami. Kalau masih belum dipahami lagi, silakan bertanya di grup WhatsApp ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagian D yang harus diperhatikan. Ada namanya larangan Pauli. Nah, larangan Pauli berbunyi seperti ini, atau Wolfgang Pauli menyatakan bahwa tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom itu mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi sekali lagi, di dalam konfigurasi elektron, Pauli menyatakan tidak ada bilangan kuantum yang kemarin ini kita pelajari 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum apalagi magnetik, bilangan kuantum spins itu mempunyai angka atau nilai yang sama. Tidak, masing-masing bilangan kuantum itu tidak boleh mempunyai nilai yang sama dari keempat-empatnya. Seperti itu bunyi larangan dari Om Pauli. Nah, tanya, Pak, kenapa seperti itu? Ya, tanyakan Om Pauli, kenapa larang-larang? Ada ya, ini sudah aturannya memang. Jadi namanya larangan Pauli menyatakan tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum itu sama. Jadi, kalau ada yang sama berarti ada kekeliruan dalam penulisan bilangan kuantum ataupun konfigurasi elektronnya. Oke, sejauh ini bisa dipahami adik-adik? Ada yang bertanyakan? Kalau ada silakan kirimkan ya pertanyaannya di grup. Kalau tidak, kita lanjut lagi sedikit. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini konfigurasi elektron, perhatikan ya di tabel. Ada namanya orbital elektron pertama, elektron kedua. Contoh, N sama dengan 1. Yang kemarin, L ini adalah bilangan kuantum azimutnya. Kalau N sama dengan 1, berarti nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Kenapa 0? Ya, karena di orbital N sama dengan 1 itu mempunyai subgroup S. Nilai subgroup S itu sama dengan kemarin apa? Berapa? 0. MS-nya berapa? Ya, M itu singkatan dari magnetik. Ya, ini juga 0. Karena tidak ada namanya negatif 0 dan juga positif 0. Ya, pengisian untuk yang namanya bilangan kuantum spins-nya ada 2 kemungkinan. Bisa S pangkat 1/2, positif 1/2, bisa juga negatif 1/2, tergantung. Sekali lagi ya, ini seperti ini kotaknya. Maaf, hancur. Nah, tergantung di panah yang mana dia berhenti, panah atas kah atau panah bawah. Kalau panah atas dia berhenti berarti nilai S-nya itu plus 1/2. Kalau panah bawah nilainya itu berarti negatif 1/2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk orbital penuh dan setengah penuh yang tadi maksimum jumlah elektron untuk setiap orbital kan adik-adik sudah ketahui. Bagaimana bentuk penuhnya, bagaimana bentuk setengah penuhnya. Nah, kita perhatikan. Ya, kalau ada yang sudah mengantuk, siapkan kopi supaya matanya melek. Kalau tidak lagi, ceburkan diri ke dalam kolam. Canda. Oke, lanjut. Sifat unsur lebih stabil apabila orbital dalam satu atom terdiri dari elektron tepat setengah penuh atau tepat penuh, khususnya di orbital D. Jadi sekali lagi ya, suatu atom itu
akan stabil ketika elektron yang mengisi di dalam orbital-orbital atau suborbitalnya itu ada dua kemungkinan, penuh atau setengah penuh, dia baru stabil. Perhatikan ya, suatu atom dia dikatakan stabil ketika dia memenuhi dua syarat tadi, di mana pengisian elektron-elektron di dalam subkulitnya itu adalah dikatakan tadi setengah penuh atau penuh. Nah, kita lihat contohnya. Contoh pertama ada Cr, itu namanya apa Cr? Bromium. Itu nomor atom sebesar 24. Nah, pengisiannya disingkat ya. Kayak tadi Ar18, ya berarti 18 elektron sudah di sini. Kemudian sisanya di 4s2, kemudian 3d4. Ini dikatakan tidak stabil. Kenapa? Lihat ya. Di dua orbital terakhir di belakang, 4s itu terisi penuh atau setengah penuh? Penuh ya, karena maksimum elektron di S itu ada sebanyak 2. Kalau di 3D, penuh atau setengah penuh atau tidak penuh? Tidak setengah, tidak penuh. Nah, sulit dipahami kata-katanya. Cerna ya. Nah, penuh, setengah penuh, atau tidak keduanya? Jawabannya tidak keduanya. Karena kenapa? D itu mempunyai maksimum elektron sebesar 10, setengahnya berapa? 5. Berarti ini 4 tidak termasuk. Nah, berarti dia berada dalam kondisi tidak stabil. Posisi stabil untuk kromium bagaimana? Nah, kita lihat contoh kedua. Nah, kan sama konfigurasi elektronnya. Ar18 ya 4s1 3d5. Kenapa jadi 4s1? Lihat ya, perhatikan yang di konfigurasi pertama 4s2, elektron satunya itu berpindah ke subkulit D. Untuk kenapa? Agar supaya posisi dari elektron-elektron yang berada pada orbital masing-masing di subkulit di atom Cr menjadi stabil. Kan S maksimalnya 2, setengahnya 1, jadi dia stabil. Kemudian 3D juga dia jadi stabil karena dia berada di setengah pengisian dari elektronnya. Sejauh ini bisa dimengerti. Jadi perhatikan ya, elektron dalam penempatannya di dalam orbital dia akan dikatakan stabil ketika dia memenuhi dua syarat. Dia terisi setengah penuh kah atau penuh. Kalau dia tidak penuh, tidak setengah penuh atau penuh, atau kurang dari setengah dan kurang juga dari kata penuh, ya itu dia berada di posisi tidak stabil. Terkadang salah satu elektronnya harus bermigrasi ke subkulit lain untuk menstabilkan posisi atom tersebut. Hanya saja terkadang, contoh ya, ketika 4s satu elektronnya ini 4s2 harus berpindah ke 3d4, itu harus membutuhkan energi yang cukup tinggi untuk memindahkan satu elektronnya itu. Seperti itu. Nanti kita akan bahas ke materi selanjutnya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang konfigurasi elektron? Ada yang mau ditambahkan kira-kira adik-adik? Silakan kalian bertanya di grup WhatsApp. Kalau yang tidak dimengerti, nanti Bapak tunggu. Dan mungkin saya coba jelaskan lagi ya bagian mana yang kalian tidak dimengerti. Oke, kita lanjut ya. Masih di konfigurasi elektron yang harus diperhatikan lagi. Ada namanya elektrovalensi. Nah, yang dikatakan elektrovalensi itu apa? Elektrovalensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar yang berperan pada pembentukan ikatan antar atom. Ya, elektrovalensi itu secara singkat elektron yang terdapat pada subkulit terluar atau kulit terluar. Maaf ya, bukan subkulit. Kalau subkulit hanya satu, kulit terluar. Jadi berapa elektrovalensinya? Perhatikan contohnya. Konfigurasi elektron untuk Al13. Al itu aluminium, mempunyai nomor atom 13, berarti elektronnya juga sebanyak 13. Konfigurasi elektronnya seperti berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ingat ya, yang kulit pertama mana? Ya, 1s2. Kulit kedua, ya 2s2 dan juga 2p6. Kulit
2. Kulit ketiga, GS2 dan 3P 1. Jadi yang mana termasuk elektrovalensi? Ingat, kata kuncinya, elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar dari suatu atom. Jadi, elektron valensi dari Al13 itu ditentukan dari jumlah elektron di subkulit terluarnya ditambah dengan jumlah elektron yang di subkulit S terdekatnya. Maksudnya ini, kan kulit terluar itu 3S dan 3P kan? Berarti elektrovalensinya itu ini pangkatnya ini yang 2, 3S2 dengan 3P1 dijumlahkan 2 tambah 1. Berarti elektrovalensi dari Al13 sama dengan 3. Nah, seandainya dia berhenti hanya di contoh ya. Contohnya ini X sama dengan 10. Mana elektrovalensinya? Elektrovalensinya berarti elektron yang berada pada kulit terluar. Ya, dan ini kulit pertama. Subkulitnya ada 1S. Kulit kedua ini 2S2 dan 2B 6 subkulitnya. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 6. Ini dikatakan elektron valensi. Fungsi dari elektron valensi adalah elektron yang digunakan untuk membuat suatu ikatan dengan atom lainnya, seperti itu. Nanti kita bahas di ikatan kimia di materi di bab 3 nanti. Jadi harus dipahami ya, untuk materi ini karena di bab 3 kita masih tetap pakai konsep elektron valensi, seperti itu. Sejauh ini ada yang mau tanyakan? Silakan ditanyakan. Oke, pertemuan kita cukup sekian. Untuk sistem periodik, Bapak rasa kita akan mempelajarinya di materi selanjutnya. Bagaimana untuk pertemuan pada saat pagi hari ini? Ada yang kurang jelas dari adik-adik atau kurang dipahami? Silakan tanyakan di grup ya, kalau ada yang kurang dipahami. Oke, untuk pertemuan kita, materi kita pada saat pagi hari ini cukup sekian. Jika ada kekurangan kata-katanya Bapak atau penjelasan Bapak tidak jelas atau sangat cepat atau kurang dipahami, Bapak mohon maaf, silakan di skip materinya atau di pause, silakan diputar kembali. Jika masih belum mengerti, silakan tanyakan di grup bagian mana yang tidak dimengerti, nanti Bapak coba jelaskan lagi. Oke, pertemuan kita pada saat pagi hari ini cukup sekian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi minta tolong pelajari materi-materi sebelumnya. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya karena setiap materi kimia itu ada kesinambungannya, jadi harus dipahami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.